Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman semua, selamat datang di acara Lost Circle pada malam hari ini. Tema pada malam hari ini adalah Al-Azim. Salam kenal untuk yang baru bergabung, saya Evi, yang menjadi host pada malam hari ini bersama Kak Dina, yang tulisannya itu Hakimah Healing. Al-Azim, The Magnificent. Jadi agenda pada malam hari ini, kita akan buka dengan opening prayer. Kemudian kita akan membaca teks yang kami ambil dari beberapa sumber tentang nama Al-Azim. Kemudian kita akan mencoba melafalkan, berzikir dengan Al-Azim. Kemudian akan ditutup dengan closing prayer, dan setelahnya ada sesi sharing yang sifatnya opsional. Jadi setelah invocation, setelah closing prayer, kalau teman-teman ingin melanjutkan kontemplasi atau renungan mungkin secara pribadi, silakan meninggalkan ruang Zoom. Kalau ingin sharing atau ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi, ngobrol, monggo silakan stay. Baiklah teman-teman semua, silahkan duduk yang nyaman. Bawa perhatian ke hati kita sambil merasakan nafas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Nur, ya Haq, ya Ali. Terangi dan bimbinglah kami dalam setiap tarikan nafas di kehidupan ini. Ya Allah, ya Qawi. Berilah kami kekuatan untuk selalu mengingat-Mu, memahami segala petunjuk-Mu. Ya Allah, yang Maha Mendengar, yang menjawab segala doa kami. Terima kasih ya Allah. Silahkan lanjutkan dengan doa pribadi. Amin. 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 Al-Azim, The Magnificent. Al-Azim, yang Maha Agung. This name stands above everything. He is the one who will always be. He is the protector and the keeper, the one who grants strength and honor as he wishes. Nama ini berdiri di atas segalanya.
Dialah yang akan selalu ada. Dialah pelindung dan pemelihara yang memberikan kekuatan dan kehormatan sesuai dengan keinginannya. Al-Azim is the one whose splendor knows no beginning and whose majesty knows no end. So be content with what he has given you and spread your wings. Al-Azim adalah yang kemegahannya tidak mengenal awal dan keagungannya yang tidak mengenal akhir. Maka berpuaslah dengan apa yang telah Dia berikan kepadamu dan rentangkanlah sayapmu. The root of this divine name is Ain Zo Mim, and it carries the following meanings: to be great, to be huge, to enlarge, to be proud, to boast, to be hard, grand, magnificent, powerful, majestic, glorious, lofty, superb, big, large, imposing, vast, enormous, tremendous, immense, grandeur, distressing, bony, supercilious, calamity, noble descent, bone. Akar kata dari nama ilahi ini adalah Ain Zo Mim dan mengandung makna berikut: menjadi agung, menjadi besar, memperbesar, menjadi bangga, membanggakan, menjadi keras, megah, luar biasa, kuat, mulia, luhur, hebat, besar, mengesankan, luas, dahsyat, menggelisahkan, kurus, angkuh, malapetaka, keturunan, bangsawan, tulang. Traditional translations of this quality include supreme and the greatest. Azim is indirectly related to Aziz, which is the one working through the strength of form. Azim becomes the definition of what it meant to be great. Terjemahan tradisional dari kualitas ini mencakup tertinggi dan terhebat. Azim secara tidak langsung terkait dengan Aziz, yaitu Dia yang bekerja melalui kekuatan bentuk. Azim menjadi definisi tentang apa artinya menjadi hebat. Al-Azim is one of the divine names of majesty. Its majesty expresses itself in the fact that he knows no beginning and no end, that all creatures praise him, knowingly or unknowingly, that all strength comes from him, and there is no life or death without him. His majesty also expresses itself in his boundless kindness and in his mercy towards his creatures, which is greater than our mercy to ourselves. Al-Azim adalah salah satu nama ilahi yang agung. Keagungannya terungkap dalam kenyataan bahwa Dia tidak mengenal awal dan akhir, bahwa semua makhluk memujinya, baik secara sadar maupun tidak sadar, bahwa semua kekuatan berasal darinya, dan bahwa tidak ada kehidupan atau kematian tanpanya. Keagungannya juga terungkap dalam kebaikannya yang tak terbatas dan dalam belas kasihnya yang
terhadap makhluk-makhluknya yang lebih besar daripada belas kasih kita terhadap diri kita sendiri. Repeating Al-Azim gives us a deep inner feeling of being blessed, a deep inner satisfaction, a sense of the divine sublime omnipresence. And that feeling goes deep into our bones, our foundation. Those who can feel Al-Azim all the way to their bones are capable of great achievements. Al-Azim brings up a feeling of greatness within and enables us to recognize divine greatness. Mengulang-ulang Al-Azim memberi kita perasaan batin yang dalam tentang keberkahan, kepuasan batin yang mendalam, rasa maha kehadiran ilahi yang agung. Dan perasaan itu merasuk jauh ke dalam tulang-tulang kita, fondasi kita. Mereka yang dapat merasakan Al-Azim sampai ke tulang-tulang mereka, mampu meraih prestasi besar. Al-Azim memunculkan perasaan kebesaran di dalam diri dan memungkinkan kita untuk mengenali kebesaran ilahi. When we repeat this name, a part of our being resonates and brings up in us a nourishing modesty, while those around us acknowledge and respect us. Ketika kita mengulang-ulang nama ini, sebagian dari diri kita akan bergema dan menumbuhkan kerendahan hati yang menyehatkan dalam diri kita, sementara orang-orang di sekitar kita mengakui dan menghormati kita. At the same time, Al-Azim protects us like an antidote from our own arrogance and from false pride that can lead to inner and outer violence. Al-Azim grants us a stable foundation, an anchoring that enables us to be with God inside while diving into life's activities on the outside. Pada saat yang sama, Al-Azim melindungi kita seperti penawar racun dari kesombongan kita sendiri dan dari kebanggaan palsu yang dapat menyebabkan kekerasan dalam dan luar hati. Al-Azim memberi kita landasan yang kokoh, jangkar yang memungkinkan kita untuk bersama Tuhan di dalam diri sambil menyelami aktivitas kehidupan di luar. One of the greatest obstacles in life is regret. Had I only, if only. Such a vision of life can really weaken us, and our next steps in life becomes uncertain because our self-pity feeds on that vision. So listen deep within yourself, and a sentence will come up that says, "Forget the past and go forward." On the inner level, we must be free of regrets for past deeds inside. But at the same time, we must remember them on the outer level in order to take the necessary action. Salah satu rintangan terbesar dalam hidup adalah penyesalan. Andai saja visi hidup seperti ini benar-benar dapat melemahkan kita. Dan langkah kita selanjutnya dalam hidup menjadi tidak pasti karena rasa mengasihani diri sendiri yang kita alami dipicu oleh pandangan ini. Jadi, dengarkanlah jauh di dalam diri Anda. Dan akan muncul kalimat yang mengatakan, lupakan masa lalu dan majulah terus. Di tingkat batin, kita harus terbebas dari penyesalan atau atas perbuatan masa lalu di dalam diri kita. Tetapi pada saat yang sama, kita harus mengingatnya di tingkat lahiriah untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
Perhaps life is calling you right now to find a place in yourself that reflects this divine audacity and flexible strength in the face of all odds. Or perhaps you are being asked to notice this quality in others as they express the sacred in their own unique ways. Sometimes the worst of life can bring out the best in us. It's then that we become closer to what is truly divine within. Mungkin hidup memanggil Anda saat ini untuk menemukan tempat dalam diri Anda yang mencerminkan keberanian ilahi dan kekuatan yang fleksibel dalam menghadapi segala rintangan. Atau mungkin Anda diminta untuk memperhatikan kualitas ini pada orang lain saat mereka mengekspresikan kesakralan dengan cara mereka sendiri yang unik. Terkadang hal yang terburuk dalam hidup dapat memunculkan hal terbaik dalam diri kita. Saat itulah kita semakin dekat dengan apa yang benar-benar ilahi dalam diri. Whenever you would like to do something, start by putting this deed into your heart and asking yourself whether it is truthful. Always do this, and if you have asked others for advice, put their advice into your heart before following it. For the heart is God's organ. Setiap kali Anda ingin melakukan sesuatu, mulailah dengan meletakkan perbuatan ini di dalam hati Anda dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah perbuatan itu benar? Selalu lakukan itu. Dan jika Anda telah meminta nasihat orang lain, taruhlah nasihat mereka di dalam hati Anda sebelum mengikutinya, karena hati adalah organ Tuhan. When you repeat the name Yazim, concentrate your breathing on your heart and let the name widen into your solar plexus and all the way to your third eye. Yazim will then nourish all the centers in you that give you strength, enabling you to use all your capacities in life. Bila engkau mengulang-ulang nama Ya Azim, pusatkan napasmu pada jantungmu dan biarkan napas itu meluas ke ulu hatimu dan terus sampai ke mata ketigamu. Ya Azim kemudian akan memelihara semua pusat di dalam dirimu yang memberimu kekuatan, yang memampukanmu untuk menggunakan semua kapasitasmu dalam hidup. Center again in the heart. Breathe in the sound Ah, with the sound going backward into the body. And breathe out the sound Zim, feeling it spread from the heart to the solar plexus and the third eye, with the heart remaining at the center. Breathe until you feel the sensation balanced in these centers. Can you allow the breath of this quality to bring out the best in all the strengths that you bring to life? Bawa perhatian ke hati. Tarik nafas dalam-dalam dengan suara yang kembali ke dalam tubuh. Dan hembuskan suara zim. Rasakan suara itu menyebar dari jantung ke ulu hati dan mata ketiga, dengan jantung tetap sebagai pusat. Bernapaslah sampai Anda merasakan sensasi seimbang di pusat-pusat itu. Dapatkah Anda membiarkan napas dengan kualitas ini mengeluarkan yang terbaik dari semua kekuatan yang Anda bawa ke dalam kehidupan? Become kinder with every hour, for every hour takes you closer
to your departure. Jadilah lebih baik setiap jamnya, karena setiap jam akan membawamu semakin dekat pada kepergian. Baik teman-teman, sekarang kita akan mencoba melafalkan Ya Azim yang kali ini akan dibawakan oleh Kak Dina. Silakan Kak Dina. Oh ya, untuk yang baru bergabung, setelah kita melafalkan Ya Azim, akan ada silent sekitar 3 menit untuk meresapi nama tersebut di dalam diri kita. Baiklah teman-teman, silahkan mengambil posisi yang paling nyaman. Ya, 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 Azim, ya, Azim, ya, Azim, ya, Azim, ya, Azim,
Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Ya Azim, Ya Azim. Ya Azim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Terima kasih atas segalanya. Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Tawwab, Ya Afu. Maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kelalaian kami. Ya Allah, Ya Wadud, jadikan cintamu yang menguasai hati kami untuk selalu merasakan cintamu. Ya Allah, Ya Syafi, sumber kesembuhan, pulihkan hati kami dari segala duka dan luka. Pulihkan jiwa, raga, dan segala yang ada dalam diri kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Azim, Ya Salam. Lindungi kami dari kejahatan,
dan berilah kami kedamaian. Ya Allah, ya Nur, ya Hak, terangi dan bimbinglah kami dalam setiap tarikan nafas di kehidupan ini. Ya Allah, ya Qawi, berilah kami kekuatan untuk selalu mengingat-Mu, memahami segala petunjuk-Mu. Sekarang mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Untuk tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, intelek kita. Semua sisi diri kita. Baik yang terluka, terserak, hilang, maupun yang senantiasa ada. Di masa lalu, di masa kini, maupun di masa depan. Mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah untuk semua yang hadir di sini. Untuk keluarga dan orang terkasih, sahabat dan kerabat. Mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam kegelapan dan kesusahan, mereka yang berduka, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang membutuhkan, baik yang masih ada ataupun telah tiada. Mari kita baca dan kirimkan Al-Fatihah untuk semua makhluk, untuk alam semesta. Semoga Al-Fatihah ini membuka hati, memberi harapan, membangkitkan semangat, memberikan kedamaian, menghadirkan cinta kasih yang selalu menemani dalam diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian teman-teman rangkaian Love Circle pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan kontemplasi atau renungan atau ingin beristirahat, silakan meninggalkan ruang Zoom. Kalau ada yang ingin ngobrol, sharing atau ingin bertanya, silakan stay di ruang Zoom ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman atau ada yang ingin di-sharing? Monggo. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Dinari. Halo. Halo, sudah memfasilitasi kami semuanya. Terima kasih sekali. Aku mau tanya. Oke. Tadi pas kita baca teks, ada kata mata ketiga ya? Iya. Nah, dalam keberadaan diri kita, mata ketiga itu apa sih? Ya, maksudnya bagian yang mana gitu? Boleh dijelaskan? Ya, kalau solar plexus sih yang sekitar pusar. Oke. Kalau mata ketiga yang sini ajna, yang biasanya kalau di gambar-gambar yang tradisi yang udah agak lama dia suka ada mata lagi di sini, satu lagi mata ketiga kita di sini. Itu membuka kebenaran sebenarnya. Itu adalah akses kita kepada kebenaran untuk melihat hal tidak hanya dari sesuatu yang di fisik saja, tapi ada makna lagi di baliknya, itu titiknya yang itu. Dan dia juga memberi keberanian, kekuatan terutama untuk lebih ke keberanian untuk menerima kebenaran itu, jadi kesiapan. Berarti
ada di ini ya, di atas mata kita ya. Di sini, di antara dua alis. Oh, antara dua alis. Kira-kira di situ lah, antara dua alis, sekitar situ. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada yang ingin dibicarakan, didiskusikan, diobrolkan, di-sharingkan? Monggo. Mas Asep kayaknya udah buka kamera, udah buka mic nih. Mic ya. Silakan. Iya. Terima kasih Mbak Evi dan Mbak Dina ya. Mbak Evi dan Mbak Dina. Ya, mohon maaf 2 minggu lalu saya tidak bergabung karena memang ada ada kegiatan agenda yang memang tidak bisa mendua. It's okay. Iya. Tapi yang jelas saya sekarang sedang dalam kondisi bersyukur dan tidak percaya bisa melalui banyak kegiatan, banyak tugas, kemudian banyak nikmat yang saya terima gitu ya. Jadi unbelievable gitu Mbak. Jadi kasih Tuhan itu, oh iya selama kita percaya gitu ya, kemudian akan kekuatan, terutama kekuatan tadi al-azim gitu, itu pasti akan setimpal balasannya gitu ya. Nah itu mungkin yang perlu saya sendiri kuatkan gitu ya. Kadangkala ketika kita terlalu sibuk dan juga lupa akan waktu gitu ya, malah kita sendiri terbawa oleh waktu yang memang sangat sangat tidak menenteramkan gitu ya kalau bahasa Ya. saya gitu ya. Dan kemudian terkait dengan third eye ini, waktu itu saya pernah konsultasi ya Mbak kepada orang yang memang mungkin shaman lah bisa Ya. dibilang gitu ya. Itu ya. Terus karena waktu itu saya mengalami sakit kepala yang sangat hebat gitu ya, dan dari dokter itu ternyata tidak apa-apa gitu ya. Tapi karena sakit kepala bukan karena fisik, tapi karena Ya. ada satu kejadian yang memang itu menyakitkan sekali bagi hati saya dan juga Ya. tidak di luar logika gitu ya. Itu terjadi gitu ya. Dan ada seorang teman yang menyarankan ke saya, coba kunjungin si emak Anu gitu ya. Waktu itu karena saya orang daerah gitu ya, ternyata waktu saya konsultasi gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, memang di treatmentnya itu langsung seperti ada yang menusuk di antara di sini gitu ya. Oke. Dan luar biasa gitu ya, bukan saya percaya di luar dari Tuhan gitu ya. Luar biasa setelah ada treatment itu, mungkin selang 1 jam gitu ya, saya benar-benar tidur, kemudian seperti lepas saja gitu ya, gitu. Pikiran yang sedang membelenggu pada saat waktu itu. Nah, mungkin saya teringat konsultasi itu, mengapa? Karena saya dominan di cakra ajna gitu ya, dan dominan juga yang di perut itu namanya apa Mbak saya? Solar plexus ya. Ya, itu lah. Itu adalah tantangan dan peluang untuk pusat energi saya gitu. Makanya penyakit dan juga inspirasi-inspirasi itu banyak dari sana gitu ya. Kalau saya salah memberikan penjelasan gitu ya, Mbak. Ya, terima kasih gitu ya. Luar biasa sekali, berarti nama Al-Azim ini benar-benar untuk Mas Asep Ridwan ya. Karena nama ini benar-benar pusatnya ada di solar plexus, hati ya, dan kemudian ajna, jadi ya. Ya, Monggo. dua itu sih. Monggo. Ya. Terima kasih banyak sharingnya. Ya. Dan kalau misalnya saya ingin perdalam itu ya tentang cakra ajna itu, ada buku yang direkomendasikan kah? Enggak, Mbak? Itu. Kalau saya nggak salah, nanti Kak Dina bisa dikoreksi. Buku tentang cakra yang cukup lengkap tuh Anodia Judith kalau nggak salah namanya. Anodia something. Iya kan, Kak Dina ya? Apa Andrea ya? Iya, Anodia Judith. Anodia. Cuma memang kalau saya boleh sarankan, kita nggak perlu terlalu berfokus pada cakranya juga. It's okay bahwa cakra itu akan, kalau ngomong, cakra itu harus selaras dan harus terbuka semuanya. Iya, tapi dia akan terjadi secara alami ketika kita melakukan purifikasi. Itu.
Jadi nggak mungkin dia dipaksa atau dikatakanlah dipercepat sebuah prosesnya dengan yang katakanlah sekarang suka ada banyak ya kita cepet attunement aja atau dicolek atau di apa biar jadi sapu-sapu kemudian jadi sapu-sapu bersih gitu. Itu mungkin sebenarnya kurang. Tapi ya monggo aja karena masing-masing punya cara. Tapi yang sepanjang pengetahuan saya adalah yang terbaik adalah bagaimana kita melakukan purifikasi dan itu akan diberikan dengan sendirinya. Karena kalaupun misalnya katakanlah ajna terbuka, di situ kan juga sebuah titik tantangan kalau mau dibilang titik tantangan. Kita menjadi melihat sesuatu yang mungkin tidak biasa kita lihat dan mungkin nggak perlu dilihat juga ya. Nggak perlu dilihat juga sehingga akhirnya pada saat itu terbuka ketika kita belum siap kan kita malah jadi distraksi. Terganggu ya, bisa terganggu. Nah itu, atau kita bisa tergoda, nah itu jadi masalah baru. Jadi biarkan semuanya berjalan adanya karena Al-Azim pasti akan mengarahkan kita pada yang terbaik. Ya. Tujuannya bukan untuk membuka cakra sebenarnya. Jadi tujuannya adalah untuk kembali kepada Sang Ilahi. Nah, dalam perjalanan kembali kepada Sang Ilahi itu, kita memang kadang-kadang perlu bersih-bersih. Ada bersih A, bersih B, sama kayak tujuannya mau apa, ya kadang-kadang harus ruang-ruang dalam diri kita memang harus dibersihkan gitu. Tapi again, saya percaya ketika intensi kita kembali ke Sang Ilahi, Dia akan memberikan cara yang paling tepat untuk kita. Dia yang akan mengatur. Saya ingat ucapan seorang guru adalah, waktu itu ada guru yang pernah bilang, kita nggak bisa mempurifikasi diri kita. Kita tidak mampu. Memang kita nggak punya kemampuan untuk mempurifikasi diri kita. Satu-satunya yang punya kemampuan untuk mempurifikasi itu adalah Sang Ilahi. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah kita meminta pada Sang Ilahi untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan oleh Dia sehingga kita bisa kembali kepadanya. Nah, dengan itu Dia akan menunjukkan jalannya dan setiap orang jalannya akan beda-beda. Pastinya ya. Saya pernah juga waktu itu ada fase di mana saya cara purifikasinya itu belajar tentang cakra dan bersih-bersih. Tapi kemudian dia bergeser. Jadi things tuh selalu moving gitu ya. Kadang-kadang ada cara A, kadang-kadang cara B. Tapi kita yang penting we stay in the center. Tadi kan ya Azim mengajak kita tetap berada di hati. Dan biarkan ya Azim yang membimbing, biarkan Sang Ilahi yang membimbing kita. Lewat apapun juga caranya. Tapi ya again, kadang-kadang memang perlu bersih-bersih sedikit. Kayak kalau ngerasa, kayak kurang balance sih, lagi gak enak. Sama kayak kita lagi pegel-pegel ya. Atau pegel-pegel nih pinggang gitu ya. Ya kira-kira gitu aja sih sebenarnya. Yang saya selalu tekankan adalah intention. Yang penting intensinya jangan lupa. Semua kehebohan ini ya sebenarnya hanya untuk kita kembali kepada Dia, pada Sang Ilahi. Demikian. Ada lagi teman-teman yang lain? Ada yang ditanyakan atau ingin di-sharing, monggo? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ica. Mungkin saya mau sharing sedikit Silakan. mengenai Asmaul Husna yang dibawakan pada malam ini. Alhamdulillah, session kali ini mengingatkan saya kembali kepada sifat Allah yang Maha Agung gitu ya. Ya. Karena kebetulan dalam 2 minggu ini saya sedang mengalami kejadian yang membuat emosi saya tuh benar-benar kacau seperti itu. Campur aduk. Bahkan inner child saya tuh bermunculan yang saya kira tadinya udah selesai, sudah baik-baik aja, ternyata itu muncul gitu. Dan sempat kayak merasakan
perasaan-perasaan inferior yang dulu pernah saya rasakan gitu kan. Sampai solusi-solusi yang tadinya itu sudah pernah saya dapatkan itu tuh terlupa gitu. Hmm. Termasuk sifat Allah yang ini gitu. Ya, ya. Tapi di malam ini saya tadi kita sama-sama berzikir bareng, meditasi sambil menyebut asma Allah. Saya jadi merasa terhubung kembali dan mengingat kembali bahwa di balik masalah yang saya hadapi itu ada Allah yang Maha Agung gitu. Ya. Dan saya merasa akhirnya bisa menemukan lagi kedamaian, terus kemudian juga merasa nyaman, aman, dan terlindungi gitu dengan keagungan Allah. Itu sih yang pengen saya share. Jadi benar tadi apa yang disampaikan Mbak Evi bahwa apapun yang terjadi kepada kita itu adalah sarana untuk mengenal sifatnya yang lebih dekat gitu. Tidak hanya sekedar mengenal artinya, tapi kita benar-benar meresapi gitu. Ketika kita merasa kecil, sedih, ketika merasa kita benar-benar kerdil di dunia ini, kita punya Allah yang Maha Agung, Al-Azim ini, sehingga kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa kecil hati atau khawatir. Karena dengan bernaung di bawah Al-Azim, semua tidak akan terjadi apa-apa gitu. Ya. Semua akan aman-aman aja dan semua akan baik-baik aja. Semua akan Ya, baik-baik saja. mungkin God willing. itu. Alhamdulillah. Saya terima kasih sekali. Terima kasih sharingnya Mbak Ya. Ica. Semoga berkahnya terus keterusan seterusnya. Amin, amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada lagi teman-teman yang ingin sharing atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Mbak, Ya. ya, untuk purifikasi sendiri kan tadi saya lihat di referensinya itu ada sufi ya, ini teh kalau mungkin kalau diibaratkan ini adalah aktivitas sufi modern ya gitu tuh ya. Ya, saya senang sekali mempelajari kesufian dan memang itu kan sebenarnya kalau terlalu tersistematis gitu ya, belajar sufi itu justru bukan itu poinnya gitu ya. Nah, salah satu memang tokoh sufi yang saya dalami gitu ya, itu menyarankan bahwa purifikasi itu adalah menghindari penyakit-penyakit hati gitu ya. Menghindari penyakit-penyakit hati seperti marah, iri, dengki gitu ya. Karena bahwa penyakit-penyakit fisik itu banyak disebabkan oleh penyakit hati tersebut gitu ya. Nah, itulah barulah di abad 20-an ada secara ilmiah terbukti bahwa ada kumpulan penyakit yang memang termasuk psikomatis ya, psikosomatis gitu, psikosomatis yang memang itu bersumber dari hati dan pikiran yang kurang bersih gitu ya. Oleh karena itu, langkah yang pertama untuk mempurifikasi adalah mengecek hati kita itu tidak ada penyakit gitu ya. Nah, itu tokoh di abad 11 Masehi gitu ya. Nah, tanggapan Mbak mengenai langkah purifikasi seperti itu ya, seperti apa, dan baru-baru ke sini kan tersistematis ya Mbak ya, banyak misalkan program-program di luaran yang memang menawarkan meditasi, purifikasi, dan purifikasinya ada yang misalnya menjaga makanan gitu ya, jaga makanan supaya yang dikonsumsi itu
bersih gitu ya, sayur dan buah dan sebagainya gitu ya. Nah, apakah itu juga satu kesatuan yang memang bagus untuk dilakukan sebagai langkah purifikasi kita gitu ya, atau kita, eee eee, baiknya memfokuskan di salah satu aja, entah itu di pembersihan hati atau memang, ke fisik gitu ya. Itu barangkali Mbak, itu mungkin ya sekalian sharing dan, bertanya gitu ya. Ya, ya. Framework yang kita pakai pada dasarnya adalah bahwa kita itu terdiri dari body, soul, and spirit. Oke. Jadi kalau bicara tentang purifikasi, purifikasi juga berlevel-level sebenarnya. Cuma kalau buat saya pribadi, yang terpenting adalah intention. Yang pertama, intention kita ada di level mana. Ada orang yang levelnya hanya di level body. Saya kepengen sehat. Itu level fisik. Oke. Ketika pengen sehat, ya mungkin yang diadres ya, lebih ke tubuh aja, kemudian mungkin jiwa aja supaya jangan stres. Oke. Tapi kalau saya pribadi lebih everything comes from inside. Jadi karena tujuan kita adalah untuk kembali. Jadi semua harus kembali ke akar itu. Jadi ketika kita bicara dengan bicara purifikasi yang pertama ya urusannya dengan hati memang. Dan apa yang dipurifikasi masing-masing beda-beda. Saya selalu mengusulkan untuk try to listen gitu. Apa sih yang rasanya lagi diinginkan diri kita? Coba dengarkan tubuh kita, coba dengarkan jiwa kita, coba dengarkan sesuatu yang lebih dalam, mungkin dalam diri kita ada guidance. Coba didengarkan. Selama kita punya intention untuk kembali, guidance itu selalu datang dalam bentuk apapun. Nanti kita ketemu orang, atau nanti ketemu artikel, atau ketemu, dan itu ada kotiknya di dalam hati kita. Kok kayaknya pengen nyoba ini ya? Kok rasanya kok ini ya? Kayaknya kok kelihatannya oke gitu. And it's okay. Ketika akhirnya dicoba kemudian, kayaknya kurang, ya nggak apa-apa. Life is about exploration. Purifikasi juga bukan sesuatu yang melulu kayak, wah yang penting purified. Ketika kita menginginkan diri untuk purified, that's even ego gitu. Yang penting adalah stay in the center, dan berserah, dan ikhlas, and sincere, tulus aja, bahwa kita pengen kembali. Show me the way. Ya dia akan menunjukkan dengan berbagai cara, termasuk ketemu path yang zikir misalnya, atau ketemu guru misalnya, ketemu buku, ya kan? Ngobrol sama supir taksi, is a way of verification kalau memang tepat, kalau memang itu yang diberikan. Guidance is always available. Guidance itu selalu ada kalau kita tanya. Nggak ditanya aja ada, tapi kadang-kadang kita nggak cuneng. Jadi kalau kita tanya, ada kok guidance. Jadi kalau sedikit tentang purifikasi. Di saat itu ketika saya, tadi ya, yang masalah saya mendengar guru bilang bahwa, seorang guru berkata bahwa, kita tuh nggak bisa purifikasi diri kita sendiri. Jadi untuk membuat diri kita layak untuk bertemu Sang Ilahi, yaitu Sang Ilahi sendiri. Yang membuat diri kita layak untuk bertemu dengan dia, ya dia sendiri. Bukannya kita yang, melayak-layakan diri itu enggak. Dia yang kita lakukan cuma berserah dan percaya dan mendengar. Pada saat guru itu bilang, saya itu sedih banget. Karena saya ngerasa, gila ya, I know, saya tahu, saya menyimpan banyak sekali kemarahan. Saya menyimpan banyak sekali ketakutan. Saya nggak percaya untuk banyak hal dari hidup saya gitu. Kayaknya semua pengen saya kontrol. Ya Tuhan sih disembah, tapi ya itu aja gitu ya. Nggak ada connection. Dan saya sedih waktu itu. Saya bilang, gimana caranya kalau gitu? Dan akhirnya saya di kelas itu juga, pada saat di depan guru itu, ya saya berdoa sendiri. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti caranya gimana loh. Ini saya itu berantakan banget loh. Saya itu super berantakan lah Tuhan, you know, gitu. Dan gimana caranya ini mempurifikasi yang berantakan ini? Aturin aja deh. Oke. Dan yang terjadi berikutnya adalah, singkat cerita, setahun kemudian saya terpanggil tahu untuk pergi ke Peru. Ya, saya juga nggak tahu kenapa, saya pikir jalan-jalan doang. Ya saya pergi ke Peru dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai perjuangan, karena itu bukan sesuatu yang mudah. Dan di sana ternyata dalam perjalanan saya ketemu satu retreat di Amazon yang menawarkan healing, a very deep healing.
Dan pada saat itulah saya baru tahu, oh ternyata ini kenapa saya terpanggil ke Peru. Tapi kalau ditanya waktu sebelumnya, apakah saya tahu ke Peru untuk apa? Enggak, saya nggak tahu. Saya cuma ngerasa saya pengen jalan-jalan ke Peru, mungkin ngeliat Machu Picchu kali ya, gitu. Tapi ya itu, bahwa ketika kita sudah, karena ketika kita bilang ke Tuhan, kita mau melangkah 1 langkah aja ke Tuhan, Dia itu lebih bersemangat dari kita. Dia melangkah ke kita 10 langkah. Jadi, stay in the intention. Tetaplah dalam intensi itu, dalam niat itu, bahwa kita ingin kembali. Kita ingin mendekat. Kita ingin merasakan kehadirannya. Kita ingin keterlibatan Dia dalam segala hal, dalam langkah kita. Dan Dia yang akan memastikan itu terjadi. Ya, tugas kita cuma hanya berserah dan mendengar dan percaya. Jadi kalau ditanya purifikasi ya bisa. Tapi kadang-kadang saya bisa ngomong ini karena saya pun ada di fase itu. Saya ada masa di mana saya sangat semangat dengan healing. Wah, coba metode healing ini, coba metode, sampai saya kehilangan arah. Sebenarnya saya healing buat apa ya? Apa gue coba-coba doang? Atau buat kayaknya asik abis healing jadi damai apa? Sampai saya kehilangan arah. Itu sebenarnya tujuannya saya mau healing itu apa? Tapi ya semuanya proses. Dan again dalam setiap atau yang kita namakan kesulitan atau kejatuhan, yaitu adalah sebuah jalan untuk mengenalnya lagi, karena hanya Dia juga yang membangkitkan kita dari semua keterpurukan. Saya rasa sih kalau itu dari saya, aduh kayaknya panjangannya. Silakan Kak Dina. Kayaknya udah semua, nanti kalau ditambah-tambahin malah jadi ruwet. Karena udah jelas kok itu. Udah pasti memang, ya titiknya adalah mendengarkan. Dan selanjutnya mengikuti. Dan nggak perlu takut untuk apa yang kita pikirkan salah dan benar. Karena kembali lagi, kalaupun itu kita anggap salah, nanti juga bakal dibenerin langkahnya. Selama niat kita benar. Dan kalau kita lihat itu sebagai sebuah, mestinya aku ke kanan dulu, bukan ke kiri. Nggak juga, memang kita harus merasakan ke kanan, baru ke kiri. Itulah yang kadang-kadang kita juga perlu lebih memberikan fleksibilitas pada diri kita sendiri yang kadang-kadang nggak bisa fleksibel. Penuh harapan yang harusnya A, yang menurut pikiran kita A dan maunya kita, yang sebenarnya belum tentu itu yang memang sebuah jalan yang ditunjukkan untuk kita. Kita memang akan pada menuju ke sebuah titik. Tetapi apakah jalan itu kita semua yang akan atur? Justru sama sekali tidak. Justru sebenarnya adalah kita berserah dan akan ditunjukkan jalan dan diaturkan jalan. Udah enak itu kita nggak mau lagi. Maunya kita aja, oke deh, gue ke kanan dulu. Kiri, enggak deh, nggak enak, kayaknya banyak batu. Padahal enggak juga. Kita aja yang mikir banyak batu. Kayak gitu ya kayak dia. Saya sangat familiar dengan itu Kak Dina. Begitulah kira-kira. Nggak apa-apa. Gitu memang kok. Oke. Semua kita pasti merasakan hal itu juga. Dan pelan-pelan kita akan menemukan sendiri apa yang menjadi bimbingan ilahi bagi kita. Ada lagi teman-teman yang ditanyakan atau di-sharing? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kita tutup secara resmi acara Lost Circle kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak rekan-rekan atas kehadirannya, teman-teman semua. Semoga kita selalu diberkahi dalam perjalanan kembali ini. Semoga kita bisa selalu mendengar dan semakin dalam bisa mendengar.
dan diberikan keberanian untuk melakukan petunjuk yang diberikan kepada kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di acara bulan depan, yaitu Ya Gofar, yang maha mengampuni kalau saya nggak salah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi, Mbak Tina, dan semuanya. Selamat malam. Malam. Recording stopped.